Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas di mana kondisi rupiah kita masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu menyentuh angka Rp18.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Ada apa? Kok sampai nilai rupiah kita itu menjadi turun selemah itu, dan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Oke, di sini aku akan bahas sebisa aku. Kalau ada informasi yang kurang atau kurang akurat, kalian bisa komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk. Nah, tentunya yang pertama kita bahas dari sejarahnya dulu nih. Jadi, rupiah itu secara resmi diedarkan pada awal kemerdekaan pada tanggal 30 Oktober 1946 dengan nama ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Dulu awal muncul ini, pemerintah itu netapin uang ORI ini kuat banget, yaitu 1 ORI itu setara setengah gram emas atau 3,8 ribu US dollar. Nah, posisi waktu itu kan perang masih di mana-mana, jadi stok uangnya di sini itu menjadi kacau balau. Peredaran uang waktu itu juga susah dikontrol, dan waktu itu mata uang kita itu enggak cuma satu jenis mata uang kayak sekarang rupiah gitu. Ada kayak rupiah Hindia Belanda, rupiah Jepang, dan juga rupiah Golden Nika. Jadi penetapan waktu itu tuh masih bingung mau pakai rupiah yang mana nih gitu. Akhirnya pada tahun 1965 waktu Orde Lama itu merupakan sistem puncak kekacauan uang yang pertama kalinya terjadi, yang dimana itu mengalami hiperinflasi, yaitu inflasi yang gila-gilaan hingga menyentuh angka 600%. Ya, terkena inflasi yang setinggi itu sampai 600%, akhirnya rupiah itu ya semakin gak ada harganya, semakin anjlok, semakin turun nilainya. Ya kebayang dong sechaos apa waktu itu kondisinya. Nah, buat mengatasi masalah ini, waktu itu pemerintah itu membuat kebijakan, yaitu meredenominasi mata uang atau menyederhanakan nilai mata uang tersebut. Nah, contohnya nih, seperti kan uang Rp1.000 sekarang itu dipangkas menjadi 1 gitu aja. Tapi nilainya kan tetap aja Rp1.000 yang lama gitu kan. Tapi di saat kebijakan ini mulai berlaku, yang terjadi itu bukan hanya kebijakan meredenominasi ini aja, tapi juga disannering, yaitu dimana uangnya itu dipangkas hanya benar-benar menjadi 1. Kalau disannering ini itu nilai yang tadinya 1.000 menjadi 1 itu ya turun 1 beneran gitu. Nah, karena itu ini yang membuat nilai rupiah yang semakin tidak ada harganya. Barang-barang menjadi mahal, dan mata uang itu ya jelas nggak ada nilainya sama sekali, anjlok. Kemudian masuk masa Orba kan. Di sini pemerintah mulai menstabilkan ekonomi. Karena waktu itu pada masa Presiden Soeharto ini menerapkan nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating, di mana waktu itu nilai rupiah itu ditentukan oleh pasar. Jadi intinya itu rupiah waktu itu tuh dijagain terus sama pemerintah kita. Itu tadi biar nilainya itu tetap stabil. Ya, mungkin kebijakan ini tuh terlihat ya keuangannya itu stabil, tapi dibalik itu di sini ada fondasi yang tidak kuat atau yang tidak kokoh, atau fondasinya itu rapuh. Jadi istilahnya itu kayak ya sebenarnya ekonominya itu nggak baik-baik aja gitu. Misal nih, mulai banyak bank-bank swasta baru yang tidak diregulasi dengan baik, dan orang-orang makin banyak yang pada minjem dolar dari luar negeri untuk buat bisnis baru. Sampai maraknya KKN. Ini yang membuat permintaan dolar itu menjadi naik sedikit demi sedikit. Tapi
Di sini pemerintah itu masih ngasih subsidi nih, ngasih cadangan devisa buat mastiin kalau nilainya itu tetap stabil. Terhubung dengan cadangan devisa yang dikuras terus-menerus, ini yang akhirnya menjadikan sebagai bom waktu. Istilahnya kayak ditombokin terus gitu, ya kan? Kemudian pada 1997 ada krisis finansial Asia nih, di mana kejadian tersebut yang mengakibatkan ekonomi kita langsung jatuh. Dan tentunya cadangan devisa yang menipis ini udah gak bisa buat menstabilkan rupiah lagi. Ya terpaksa lah tuh pemerintah melepas keuangan di pasar. Dan hasilnya kalian tahu pada Juni 1998, di mana nilai tukar rupiah ini yang tadinya 2.400 per 1 dolar USD anjlok tajam menjadi 17.000 per 1 USD. Di mana di sini nilainya itu anjlok hampir 7 kali lipat. Dan di posisi ini Presiden Soeharto langsung lengser. Tapi untungnya waktu itu kan yang naik wakilnya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Di saat kondisi yang chaos seperti ini, disinilah langkah Bapak B.J. Habibie. Itu beliau langsung melakukan kebijakan-kebijakan baru. Seperti salah satunya merestrukturisasi perbankan Indonesia hingga menjadi bank yang independen. Akhirnya dengan kebijakan-kebijakan Pak Habibie tadi yang membuat rupiah semakin menguat hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Yang tadinya anjlok menjadi 17.000 per US dollar sekarang menjadi 6.500 per 1 US dollar. Tapi hal itu yang gak bertahan lama, karena dimana setelah era Pak Habibie ini rupiah itu semakin anjlok pelan-pelan gitu. Contohnya nih, pada era Presiden Jokowi aja pada tahun 2014, di mana nilai tukar rupiah di situ masih 12.000 per 1 US dollar. Kemudian pada tahun 2024 kemarin nilainya menjadi semakin turun, yaitu menjadi 15.500 per 1 US dollar. Dan sekarang pada tahun 2026 di era Presiden Prabowo malah semakin turun lagi, malah semakin anjlok lagi, yaitu di mana nilainya tembus menjadi 18.000 per 1 US dollar dan merupakan menjadi yang terburuk dalam sejarah. Tapi tentunya menurunnya nilai rupiah kita ini itu juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama tentunya faktor eksternal dan yang kedua tentunya faktor internal. Oke, kita bahas dari faktor eksternalnya dulu. Jadi ceritanya pada tahun 2008 waktu itu Amerika ini mengalami krisis ekonomi. Jadi dimana untuk mengatasi krisis tersebut Amerika ini membuat kebijakan-kebijakan baru. Itu yang pertama, Amerika membuat kebijakan yang dinamai quantitative easing. Bank sentral ini mencetak uang baru dalam bentuk digital. Nah, dari mencetak uang baru dalam bentuk digital ini dibuat untuk membeli surat-surat berharga atau obligasi di bank-bank swasta. Tujuannya yaitu tadi, uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak dan yang menjadikan bunga kan menjadi turun. Itu yang membuat bisa bangkit di saat ekonomi sedang krisis. Kemudian itu kan yang menjadikan investor ini kan banyak uang kan, menjadi banyak dana. Nah, dana tersebut itu yang akhirnya diinvestasikan ke negara-negara berkembang. Salah satunya yaitu negara kita, Indonesia. Kemudian ekonomi kan membaik nih dengan cara quantitative easing tadi. Kemudian setelah ekonomi membaik ini, di sini Amerika mengeluarkan kebijakan kedua, yaitu yang dinamai tapering off. Nah, uang yang tadi digelontorkan sama Amerika itu kemudian tiba-tiba dipangkas
Karena uangnya kan dipangkas nih sama Amerika. Ini yang membuat investor-investor tadi itu pada kabur dari Indonesia tadi, yaitu akhirnya balik lagi ke Amerika. Dan tentunya membuat dolar itu kembali lagi ke Amerika. Akibatnya itu yang membuat stoknya dolar itu semakin sedikit dan langka, dan membuat nilai dolar itu semakin berharga. Dan itu tentunya itu menekan mata uang negara-negara yang sedang berkembang. Salah satunya yaitu negara kita tadi, negara Indonesia. Dan sekarang pada tahun 2026 ini, Bank Amerika, The Fed Bank, sedang meningkatkan suku bunga yang tinggi. Kalau The Fed ini meningkatkan suku bunga yang tinggi, otomatis itu juga membuat rupiah kita itu semakin lemah. Nah, orang-orang yang lebih memilih menabung dolar dong di Amerika buat dapat untung yang lebih besar kan. Dan di mana dolar itu dianggap paling aman untuk mengamankan aset mereka saat terjadi krisis melanda. Itu tadi ya, dari faktor eksternalnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari faktor internalnya. Ada apa sih dengan faktor internal ini? Tentunya, faktor internal ini yaitu kondisi yang terjadi di dalam Indonesia itu sendiri kan. Ya mungkin kalau ekonomi kita kuat, pemerintah membangun kebijakan yang fokusnya untuk membangun negara, dengan menetapkan defisit fiskal yang tetap efisien dalam hal keuangan itu, tentunya membuat investor itu percaya sama negara kita. Dan mereka kalau mau investasi di Indonesia itu menjadi gak ragu, menjadi mau investasi di negara kita, di Indonesia. Tapi kalau sebaliknya, kalau pemerintah membuat kebijakan yang ugal-ugalan, kebijakan yang gak tepat sasaran, yang tentunya menghambat ekonomi, siap-siap aja investor itu bakal kabur dari Indonesia. Dan yang terjadi dengan rupiah kita sekarang itu, yaitu tadi dua faktor utama, faktor eksternal sama faktor internal yang udah aku jelaskan tadi. Buat faktor eksternalnya nih, ada yang bilang itu perang Timur Tengah itu pengaruh sama anjloknya rupiah kita. Ya memang perang di Timur Tengah itu mempunyai efek ke perekonomian global kita, nggak cuma Indonesia aja. Dan itu salah satunya yang membuat orang-orang itu mengamankan uangnya ke negara-negara maju seperti Amerika tadi. Tapi itu bukan dijadikan alasan utama, kan itu faktor eksternal toh. Ya intinya balik lagi ke faktor internalnya tadi, yaitu pemerintah kita. Ini di FPEM Fed UI, Tengku Rifki itu bilang kalau para investor itu lagi bimbang sama kebijakan pemerintah kita, seperti program-program Presiden Prabowo, yaitu MBG, yang menggelontorkan dana sebesar 335 triliun dan sekarang katanya dipangkas menjadi 268 triliun. Tapi itu juga bukan termasuk angka yang kecil, itu angka yang sangat besar. Jadinya investor itu pada bimbang nih, karena disiplinan fiskal kita yang berantakan hingga akhirnya yang mengakibatkan APBN kita itu jebol, defisitnya kegedean. Dan hanya itu aja, pemerintah kita itu juga asbun kan, tidak menerima kritikan, kalau buat statement gak nyambung, komunikasinya jelek, seperti apa yang dikeluhkan masyarakat itu apa, tapi nyampainya ke mereka itu apa. Ya ini termasuk salah satu hal yang membuat investor kita itu semakin ragu, semakin bimbang dengan Indonesia. Ketika investor ini menurun, itu yang membuat mereka menarik uangnya, dan ini yang membuat mata uang kita semakin tertekan dan menjadi lemah seperti sekarang ini. Tapi tentunya yang terdampak ini bukan hanya di Indonesia aja, banyak juga negara-negara lain yang ikutan terdampak. Tapi di akhir-akhir ini, nilai tukar rupiah terhadap euro, terhadap yen Jepang, terhadap
Dong Vietnam, terhadap Thailand, itu terpantau jauh merosot tajam. Bahkan kalau kalian tahu nih, nilai tukar rupiah kita terhadap negara-negara yang dilanda krisis pun ikutan melemah. Zimbabwe, Haiti, Sudan, Burundi, itu mata uang kita itu juga mengalami pelemahan dari negara-negara bahkan yang sedang dilanda krisis seperti itu. Kalau kayak gini kan berarti bukan faktor eksternalnya aja kan, berarti faktor internalnya tadi kan, seperti yang aku sebutkan tadi, yang juga banyak dari faktor internalnya. Tapi di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS ini malah bilang kalau ekonomi kita itu sedang tumbuh 5,61%, yang dimana kesannya kan menjadi kontra dengan apa yang dialami masyarakat sekarang. Nah, di sini diukurnya itu, cara mengukurnya itu dengan cara mengukur produk domestik bruto atau PDB ini, yaitu kalau naik itu artinya positif, kalau turun itu artinya negatif. Di sini kalau nggak salah cara ngitungnya itu ya, pengeluaran konsumsi orang-orang belanja ditambah pengeluaran pemerintah ditambah pembentukan modal investasi ditambah ekspor dan dikurangi impor, dan inilah yang membuat data BPS tadi itu melesat naik ya, karena pengeluaran konsumsi pemerintah belanja itu sangat besar, ugal-ugalan itu mencapai 21,81%, di mana pemerintah mengeluarkan uang untuk programnya yaitu seperti MBG, KDMP, itu di mana yang membuat pengeluaran pemerintah belanja ini menjadi sangat besar. Gak cuma itu, di sini faktor internalnya itu yaitu seperti ekspor kita, batu bara, kelapa sawit, karet, harganya itu juga gak nentu, naik turun. Jadi itu yang membuat menjadi sepi peminat. Akibatnya itu yang membuat timbangan perdagangan kita itu tidak seimbang, karena ekspornya lesu sedangkan impornya jalan terus. Kebalik, dimana impornya lebih besar daripada ekspor. Kita itu masih bergantung 70% itu dari impor, yaitu seperti kimia, farmasi, elektronik, itu harus impor. Belum juga mesin-mesin pabrik, peralatan HP, skincare, bahkan kedelai untuk bahan makan tahu tempe kita aja itu juga harus impor. Dan tentunya kalau impor itu kita kan belinya itu pakai dolar. Ketika kita belinya itu pakai dolar, di situ nilai dolar itu menjadi semakin menguat. Ya jadi jangan bilang orang desa nggak pakai dolar kok gitu. Iya benar, orang desa nggak pakai dolar, tapi efeknya yang dirasakan masyarakat itu secara tidak langsung. Sedangkan ekspor kita tadi yaitu masih didominasi bahan-bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, minyak mentah, karet. Kan lama-lama kalau pendapatan negara ini kalau turun dan pengeluarannya ugal-ugalan, itu kan yang membuat lama-lama APBN kita itu boncos, jebol APBN kita lama-lama kalau seperti itu terus. Dan yang jelas tentunya situasi yang seperti ini yang membuat investor itu ragu, sekali lagi bimbang untuk buat investasi di Indonesia ini. Akhirnya kembali lagi membuat mereka kabur dan memilih menyimpan uang mereka di Bank Amerika, dan itu tadi kembali lagi tentunya membuat rupiah kita semakin melemah, semakin tidak ada nilainya. Dan itu tadi pengeluaran pemerintah yang ugal-ugalan, di mana itu yang dicatat sebagai kenapa ekonomi kita itu tumbuh, tapi faktanya di lapangan masih tetap melemah. Jadi kuatnya itu hanya di atas kertas saja, cuma tertulis saja. Tapi itu tadi berbanding terbalik dengan faktanya, dengan keadaan yang ada dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau kalian tanya apa buktinya, gitu kan? Ada buktinya di data BPS itu ada. Nah, di data BPS ini
tercatat kalau impornya itu tumbuh naik menjadi 7,81%. Tapi yaitu tadi berbanding terbalik dengan ekspor kita yang nggak nyampe 1%, yaitu hanya 0,90% aja. Ini yang katanya ekonominya tumbuh, tapi mata uangnya tetap babak belur, tetap anjlok. Itu tadi efeknya itu yang dirasakan masyarakat secara langsung. Harga-harga bahan pokok naik, kebutuhan makin mahal, lapangan kerja sulit, banyak PHK, kriminalitas meningkat, pedagang makin banyak, yang beli juga bingung, yang dagang juga bingung. Mana mulai banyak para pedagang, dimana itu kan memperlihatkan kalau pemerintah kita itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang itu berusaha sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Dan kadang pun orang yang berdagang itu cuma cukup buat mereka makan aja loh. Dan mungkin dari sinilah faktor internal yang mungkin harus banyak diperhatikan, dimana pemerintah kita itu memang benar-benar harus berbenah. Oke, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke sis, itu tadi pembahasan video aku kali ini tentang rupiah yang semakin terus melemah. Sekian video dari aku. Kalau kalian punya saran-saran video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu next video dari aku. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye sis.